Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sedikit berbagi pengalaman tentang oli mesin. Mungkin ini bisa menjadi referensi buat teman-teman, khususnya pengguna motor matic dan juga motor-motor harian. Kita tidak berbicara mereknya dan juga kita tidak membicarakan jenis campuran sintetiknya, ya. Kita akan membahas tentang encer dan kentalnya oli untuk sepeda motor. Coba teman-teman di sini perhatiin. Di sini ada tulisan SAE 20W50. Ya. Kalau yang ini 10W40. Nah, ini 10W30. Kalau yang ini 10W50. Ya, kalau yang ini oli samping ya. Nah, jadi kira-kira apa sih maksud dari angka-angka ini? Ada yang 20, ada yang 10, ada yang 50. Kira-kira apa nih maksud dari angka-angka tersebut? Dari yang aku pahami selama ini, angka-angka ini menentukan kekentalan sebuah oli, ya. Silahkan dikoreksi ya kalau salah. Contohnya ini. Di sini tertera 10W40. Artinya 10W ini menunjukkan kadar kekentalan oli tersebut. Semakin kecil angka ini, maka oli tersebut akan semakin encer. Dan semakin tinggi angka yang di belakang sini, maka oli tersebut akan semakin kental. Angka yang di depan itu menunjukkan kondisi oli ketika dalam kondisi mesin sedang bekerja, ya. Jadi keenceran ketika motor ataupun mobil dalam kondisi yang panas, ya. Jadi dalam kondisi yang panas dia akan encer pada titik 10. Dan angka yang di belakangnya ini menunjukkan ketika kondisi oli dalam keadaan mesin dingin. Contoh di pagi hari. Nah, jadi kalau di pagi hari, maka kekentalan oli ini akan menjadi 40. Dia lebih kental. Jadi ketika dia panas, dia akan berubah menjadi lebih encer. Nah, angka-angka ini sangat mempengaruhi kinerja oli pada sepeda motor teman-teman semua. Dalam kondisi mesin yang dingin, maka oli yang ini akan lebih kental dibanding yang ini. Karena angka yang di belakang ini dia lebih tinggi dibanding yang ini. Nah, kalau dengan oli yang ini 10W30, maka dalam kondisi mesin yang dingin ini lebih encer. Ya sob ya. Tapi dalam kondisi mesin yang panas, ya, oli yang ini justru lebih encer karena angka di depannya ini 10. Ya, jadi dia ini sedikit lebih kental dibanding ini pada saat kondisi mesin panas. Begitu sob kira-kira. Apa sih fungsinya oli kental dan encer ini? Ya, ini ambil contoh ya sob. Ini adalah oli mesin sepeda motor matic. Peruntukannya itu memang untuk motor matic ya. Ini ada lambang motor matic. Motor matic itu sering terjadi kendala olinya itu menguap, kering gitu ya sob ya. Kalau udah telat sedikit aja, oli mesin motor matic itu isinya bisa jauh berkurang karena penguapannya lebih besar dibanding oli-oli motor lainnya gitu. Aku sendiri nggak tahu kenapa, mungkin suhu di mesin motor matic itu terlalu tinggi ya, sehingga olinya jadi lebih cepat memuai. Nah, apakah bisa oli motor matic menggunakan oli yang lebih kental? Bisa sob. Nah, contohnya seperti ini. 10W30 kita bandingkan dengan 20W50. Jadi oli tadi masih tetap kondisinya lebih kental walaupun kondisi motornya panas. Dengan demikian, kondisi oli jadi tidak cepat mengering ataupun memuai. Seperti itu kira-kira. Tapi begitupun ada plus minusnya. Ya, seandainya yang olinya terlalu kental dimasukkan ke motor matic, nanti resikonya itu tarikan motor jadi sedikit lebih berat karena olinya lebih kental ya dibanding dengan oli yang dianjurkan oleh pabrikan. Tapi keuntungannya dia bisa jauh lebih awet. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengendara ojek online, aku rasa sebaiknya naikkan angka di depan dan angka di belakangnya sedikit, nggak apa-apa. Misalnya 15W-40. Menurutku itu lebih baik kalau untuk pemakaian ojol ya, yang kondisi bekerja mesinnya itu cukup berat. Jadi kalau olinya dikentalin dikit nggak apa-apa.
Ya tapi ya itu konsekuensinya, tarikan sedikit lebih berat. Daripada kondisi olinya cepat berkurang, ya menurutku lebih bagus kita ambil resiko yang sedikit lebih berat, nggak apa-apa ya, daripada motornya kekurangan oli. Toh fungsinya kan juga bukan untuk balap-balapan ya. Beda hal misalnya buat anak-anak balap, pasti dia nggak akan mau pakai oli yang lebih kental karena akan kerasa di motornya jadi sedikit lebih berat. Jadi gunakan oli sesuai dengan kebutuhan motor teman-teman semua ya. Contohnya ini rencananya mau aku pasang di motor jadul. Motor yang usianya udah lebih dari 10 tahun, tentunya kan banyak komponen-komponen mesin itu yang sudah mulai terkikis ataupun dia sudah tidak sepan lagi, sudah lebih longgar dibandingkan standarnya. Jadi menurutku motor-motor yang usianya udah lebih 10 tahun direkomendasikan pakai oli yang sedikit lebih kental daripada yang direkom oleh standar pabrikan. Bahkan untuk oli mesin mobil sendiri juga begitu kok sob ya. Kemarin aku ganti oli mesin mobil ya di dealernya Nissan. Kebetulan mobilku kilometernya udah lebih dari 100 km. Nah di dealer itu menganjurkan agar olinya diganti dengan yang sedikit lebih kental. Itu anjuran dari dealer, dan mereka merekomendasikan seperti itu. Kita hanya cerita kental dan encernya ya sob ya. Kita tidak membahas ada sintetik dan ester. Ini lain hal ya. Ini lain hal dari yang kita bahas tadi. Apakah hanya motor-motor jadul yang memakai oli yang lebih kental? Enggak juga ya sob ya. Ini buktinya Ippon mengeluarkan oli dengan takaran yang lebih kental. Tapi peruntukannya untuk off-road. Artinya apa? Ini untuk motor-motor yang bekerjanya berat, motor-motor dengan cc yang besar ataupun yang bekerjanya berat. Ippon menganjurkan pakai yang lebih kental seperti ini ya sob ya. Lalu kalau oli samping bagaimana? Ya kalau oli samping biasanya harga itu nggak bohong ya sob ya. Semakin mahal, semakin bagus mereknya, biasanya semakin bagus kualitasnya. Cuman kan harganya mahal sob. Kalau kita pakai untuk harian kan terjadi kendala. Aku biasanya kalau untuk harian, aku pakai oli yang kelasnya menengah. Contoh, aku pakai produk dari Pertamina. Tapi biasanya produk dari Pertamina itu dia aromanya kurang kuat gitu kan. Makanya di sini aku pakai oli racing. Aku campurkan dengan oli Pertamina tadi agar aromanya sedikit keluar yang wanginya. Kalau oli ini kita pakai harian ya, kalau Sultan ya monggo aja sob. Tapi kalau aku sih enggak lah ya. Sayang sob, mending aku oplos. Perbandingannya paling ini juga sedikit aja dari oli campuran Pertamina tadi. Pesan juga buat teman-teman ya, sekarang itu banyak beredar oli-oli yang palsu. Aku sendiri juga nggak bisa menjamin oli itu asli atau enggak. Tapi saranku, sebaiknya teman-teman membeli oli dari toko ataupun dari tempat yang sudah terpercaya. Contohnya pom bensin ya, ada Shell, ada Pertamina. Kalau ragu ya beli aja merek-merek Pertamina di pom bensin kan nggak apa-apa sob. Atau kalau pengen membeli merek-merek yang begini, kalau takut dapat oli yang palsu, aku beli oli yang kemasannya kaleng seperti ini. Karena kan biasanya yang banyak dipalsuin itu adalah oli-oli dengan kemasan botolan plastik seperti ini. Bukan berarti ini nggak bisa dipalsuin, bisa. Cuman kan umumnya lebih banyak oli yang dipalsukan itu adalah oli-oli dengan kemasan botol dan merek-merek yang umum digunakan. Aku nggak di-endorse sama ini sob ya. Ini juga aku beli. Jadi kalau memang ragu, aku akan memilih oli dengan kemasan-kemasan yang kira-kira agak sedikit lebih sulit untuk dipalsukan. Ya, memakai oli palsu sob, kita banyak ruginya sob. Rugi di uang, rugi di motor gitu kan. Motor kita jadi cepet rusak. Ya semoga aja kita dijauhkan ya mendapat oli palsu dan kita masukkan ke motor kita. Oke, segitu aja video singkat kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau aku mungkin ada salah, silakan teman-teman ralat aja. Nggak apa-apa sob, biar kita bisa sama-sama belajar tentang pemahaman oli kental dan juga oli encer. Ya, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dudi Sendal Jepit izin pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.